Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 296. Makhluk berdarah murni yang kuat seperti itu ditangani dan ditempatkan ke dalam mangkuk. Semua orang hanya tercengang. Mereka semua diam karena takut karena ini benar-benar peristiwa yang mengerikan. Bahkan naga bertanduk tercengang. Meskipun telah menyadari beberapa waktu yang lalu bahwa anak muda ini kuat, tidak pernah terpikir bahwa dia sekuat ini. Dia terlalu mengerikan. Dia mampu menekan laba-laba iblis itu bahkan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Lepaskan aku. Laba-laba iblis berjuang dan mencoba melepaskan diri, tetapi mangkuk itu sangat istimewa dan memiliki kekuatan simbol rahasia yang kuat. Meskipun bukaan mangkuk tidak disegel, untaian simbol masih beredar untuk menekannya. Laba-laba iblis itu menempel kuat di dasar mangkuk, dan itu tidak bisa lepas sama sekali. Selama Shihao dengan lembut mengaktifkannya, kekuatan yang menakutkan akan muncul dan memperbaikinya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu menyuruhku? Bahkan laba-laba kecil sepertimu berani menimbulkan masalah di ibu kota. Jika Anda tidak layak untuk ditekan, lalu siapa? Shihao berbicara sambil menopang mangkuk dan menatapnya. Dia telah sepenuhnya memperlakukan makhluk berdarah murni ini seperti laba-laba normal. Menjaga desa jelas tidak baik, tapi kamu saja tidak cukup untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memurnikan obat. Lagi pula, kamu masih laba-laba kecil, jadi aku masih harus membesarkanmu sedikit. Semua orang menjadi bodoh setelah mendengar kata-kata ini. Siapa orang ini? Membesarkan makhluk berdarah murni? Ini bahkan lebih menakutkan daripada memelihara hewan peliharaan. Ini seperti memelihara babi untuk dibunuh ketika digemukkan. Pada saat ini, Putri 16, putri tertua klan Guntur, Gulinglong, dan mutiara ibu kota lainnya semuanya ketakutan. Ini terlalu mengejutkan. Kamu adalah seorang ahli waris raja yang mulia berkonsultasi. Sosok yang begitu kuat muncul di sini, namun tidak satupun dari mereka yang tahu identitasnya. Terlalu sedikit yang diketahui tentang orang ini. Aku hanya orang yang lewat. Shihao tertawa dan tidak banyak bicara. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang baik. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menekan laba-laba itu hari ini. Pemabuk dari Istana Martial Imperial telah sadar. Peristiwa hebat seperti itu telah menyebabkan kemabukannya benar-benar hilang. Masih ada beberapa anak muda di sisi lain. Wajah mereka sangat jelek, karena mereka datang bersama dengan laba-laba iblis itu. Ada orang-orang dari Martial Imperial Manor dan makhluk lain dalam kelompok itu. Bisakah saudara ini memberiku sedikit waktumu? Seorang anak muda berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Shihao dengan tenang berkata. Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis, jadi statusnya sangat luar biasa. Melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik, jadi saya meminta saudara ini bermurah hati dan melepaskannya kali ini. Anak muda itu berbicara. Apa maksudmu tidak terlalu bagus? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda bisa menggertak orang lain secara tirani hanya karena Anda berasal dari Danau Roh Iblis? Ini adalah ibu kota negara batu, dan bukan Danau Roh Iblis. Ekspresi Shihao menjadi sangat serius. Suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras. Kamu adalah anak Martial Imperial Manor, bukan pelayan laba-laba ini. Nama keluarga Anda adalah Si, bukan laba-laba. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kenapa kamu tidak membuat dirimu langka? Wajah anak muda itu menjadi memerah karena marah setelah diteriaki,
dan dia hampir menjadi marah karena dipermalukan. Namun, dia tidak berani bertindak karena anak muda di depannya terlalu tangguh. Dengan suara lembut, dia berkata, "Kamu telah membawa bencana besar pada dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Shi Hao memberinya tatapan jijik dan berteriak, "Bodoh, kamu masih tidak mengerti? Setelah hal seperti itu terjadi, Anda masih berani melibatkan diri sebagai anak dari Marshal Imperial Manor. Anda benar-benar tidak mungkin bodoh. Anda adalah rasa malu yang penuh kebencian bagi seluruh Manor." Kamu, orang-orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah mereka benar-benar merah karena dipenuhi amarah. Mereka parsial terhadap garis keturunan Shi, jadi mereka berjalan dengan orang-orang Danau Roh Iblis. Mereka benar-benar marah sekarang. "Enyah!" teriak Shi Hao. Itu hanya 2 kata, namun menghantam Greenwood Garden seperti kilat. Tidak jauh dari situ, danau biru mulai bergelombang. Gelombang melonjak ke langit. Semua orang tercengang. Anak muda ini terlalu kuat. Setelah mencaci maki keturunan laba-laba iblis kuno, dia kemudian menegur pewaris raja yang mulia itu. Dia benar-benar tak kenal takut di sini, seperti pemuda tertinggi. "Kalian kelompok yang merosot, tersesat. Anda memalukan bagi klan Anda." Pemabuk dan individu lain dari Marshal Imperial Manor juga berteriak. Mereka sudah lama merasa bahwa kelompok orang lain adalah pemandangan yang menjijikkan. "Baik. Kalian semua menunggu." Orang-orang itu malu karena marah. Mereka berbalik dan pergi setelah memberi Shi Hao tatapan penuh kebencian. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dengan ayunan lengan bajunya, suara Hu terdengar, menelan orang-orang itu ke udara dengan angin kencang. Dengan suara putong, mereka semua jatuh ke danau seperti tikus yang tenggelam. "Cepat dan pergi dari pandanganku. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda bertindak seperti kaki tangan bodoh laba-laba iblis itu lagi, maka saya akan langsung membunuh kalian semua." Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang lain kedinginan. "Bagus!" Pada saat ini, tidak hanya orang-orang pemabuk yang berteriak, tetapi bahkan pewaris raja-raja bangsawan lainnya mulai berteriak. Stone Country adalah negara yang didirikan berdasarkan kecakapan bela diri. Sebagai keturunan langsung dari raja-raja bangsawan, banyak orang yang haus darah. Selama beberapa hari terakhir, ada makhluk berdarah murni yang kuat yang telah memasuki ibu kota yang mengaku datang untuk ulang tahun Kaisar Manusia. Ini membawa sekelompok raja bangsawan untuk mengadopsi sikap budak. Mereka akan mengambil hati untuk berteman dengan makhluk kuat ini, membuat beberapa raja bangsawan yang kuat merasa jijik. Hari ini, cara kuat Shi Hao secara alami membangkitkan haus darah banyak orang. Mereka semua menjadi berdarah panas dan bergejolak. "Siksi!" Tawa peri rubah surgawi sangat cemerlang saat terdengar. Giginya putih bersih, dan tubuhnya bergelombang indah ke atas dan ke bawah. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah sama sekali. Saat rambut hitamnya tersebar keluar, wajahnya yang putih berkilau benar-benar cantik. Matanya yang besar jernih dan penuh kehidupan. Ketika gadis dunia lain seperti itu berjalan, semua orang tidak bisa tidak membuka rute. Penyihir itu membuka mulutnya dan berkata, "Laba-laba iblis ini benar-benar bencana di tanganmu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku?" Semua orang tercengang. Dia sebenarnya meminta makhluk berdarah murni. Apakah ini tindakan berbagi malapetaka dengan kaum muda? Hubungan seperti apa yang dimiliki kedua individu ini? Balasan Shi Hao melampaui harapan semua orang. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. "Tidak memberikannya padamu. Ini adalah salah satu dari 5 racun kuno dan dapat digunakan untuk menyempurnakan pengobatan ilahi. Ini adalah obat esensial. Apakah kamu tidak tahu? Jika Anda tidak menyerahkannya,
maka akan ada bencana besar dalam waktu dekat, kata peri rubah surgawi. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak akan ada bencana setelah aku memberikannya kepadamu? Masih akan ada orang lain yang keluar dari kebencian. Sementara itu, ini adalah primer untuk obat ilahi, jadi jika Anda menginginkannya, maka tukarkan dengan beberapa harta. Ini awalnya adalah pertemuan para jinius, namun pada akhirnya, itu berkembang menjadi seperti itu. Mata banyak orang terfokus pada Shihao. Penampilannya benar-benar di luar antisipasi mereka. Tidak lama kemudian, Lord Huntian berjalan untuk mendentingkan cangkir dengan Shihao, tertawa terbahak-bahak. Dia menawarkan kata-kata pujian dan kekaguman, menyebutnya sebagai pemuda yang heroik. Ini adalah tuan yang kuat yang telah diberikan gelar tuan bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia baru berusia 25 tahun ini, serta pejabat termuda yang melindungi perbatasan. Ketenaran militernya sangat brilian. Dia memeluk seorang gadis cantik dan pergi dengan bahagia dan bebas. Dia tidak banyak bicara, dan hanya menyuruh Shihao untuk mengunjunginya jika dia menemukan dirinya di perbatasan. Setelah itu, pewaris raja bangsawan terkenal lainnya berjalan untuk berteman dan mendentingkan cangkir dengan Shihao. Terlepas dari apakah dia bisa mengatasi cobaan ini atau tidak, siapapun dapat mengatakan bahwa pemuda yang kuat ini layak untuk diketahui. Shihao terkejut menemukan bahwa jumlah makhluk berdarah murni di sini melebihi harapannya. Selain naga bertanduk, dia juga melihat Bifang dan Zujian. Ini semua adalah lawan yang dia hadapi di dalam Hundred Shattered Mountains, namun mereka sekarang ada di sini dalam bentuk humanoid. Selain beberapa makhluk ini, seharusnya masih ada tamu lain dari pegunungan ilahi lainnya karena dia melihat gadis berambut ungu Yun 11 dengan pandangan tergesa-gesa. Pihak lain tidak datang dan malah mendiskusikan sesuatu dengan beberapa makhluk kuat lainnya. Ini benar-benar hidup di sini. Saya ingin tahu apakah ada ahli tertinggi yang akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Sepertinya wilayah gurun benar-benar akan menjadi kacau. Para murid yang dikirim oleh Gunung Surgawi seharusnya ada di sini untuk mengetahui situasinya, kan? Shihao berkata pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar menarik. Begitu kuat, namun tidak ada yang pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Mungkinkah Anda berasal dari luar wilayah ini? Putri tertua klan Guntur berjalan dengan senyum yang indah. Dia mengangkat cangkirnya dari kejauhan untuk bersulang. Bibir merahnya di atas cangkir batu giok cerah dan indah. Gulinglong juga ada di sisinya. Ekspresinya sangat tidak wajar karena belum lama ini, dia masih ingin menekan Shihao. Pada akhirnya, serangkaian peristiwa terjadi yang membuatnya malu. Adapun kakaknya, dia sudah lama menyembunyikan dirinya jauh dalam ketakutan. Aku dengar kamu punya saudara perempuan. Shihao dengan santai bertanya karena dia samar-samar mengingat hal seperti itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kakak perempuan tertua klan Guntur sangat terkejut. Kakaknya adalah kebanggaan klan. Dia telah diambil di bawah pegunungan ilahi kuno dan merupakan bakat yang luar biasa. Selain itu, wanita muda kedua keluarga Guntur dikenal sebagai wanita cantik nomor 1 di ibu kota. Dia berada di atas semua mutiara lainnya, dan terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Tidak ada, hanya bertanya, Shihao tersenyum dan berkata. Di samping, Gulinglong dan yang lainnya akhirnya sedikit mengendur. Mereka semua tertawa dan mengungkapkan ekspresi pengertian. Namun, putri tertua klan Guntur mengerutkan kening dan meliriknya sekilas. Tepat pada saat ini, gelombang gangguan datang dari kejauhan. Ada binatang buas yang melolong, dan kereta perang bergemuruh. Itu benar-benar melakukan perjalanan di udara dan turun dari langit. Mereka telah datang. Itu adalah kereta perang seorang raja yang mulia. Itu Shi Ziteng. Semua orang berteriak ketakutan,
dan Greenwood Garden mendidih karena kebisingan. Meskipun mereka sudah memperkirakan seperti itu, ketika ahli datang secara langsung, semua orang masih merasa pikiran mereka terguncang. Mereka jelas datang untuk memberikan hukuman. Kereta perang berhenti, dan beberapa orang berjalan keluar. Mereka berjalan di atas rerumputan yang harum dengan wajah tenang dan tenang. Shi Ziteng adalah sosok legendaris yang telah memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis. Di masa lalu, dia selalu sangat misterius. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia, tetapi sekarang, mereka dapat mengkonfirmasi keberadaannya. Meskipun dia tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, begitu dia mengambil tindakan, tidak ada musuhnya yang akan tetap hidup. Ada beberapa tokoh hebat yang memprovokasi dia, tapi sekarang, mereka semua adalah mayat. Dan sekarang, dia secara pribadi telah tiba. Ini jelas merupakan gangguan besar. Rambut Shi Ziteng bersinar. Kulitnya seputih batu giok, dan ekspresinya sangat stabil. Tatapannya tenang, dan dari penampilannya, dia sepertinya baru berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Dia tampaknya tidak marah, dan saat dia berjalan, setiap langkah tampaknya membuat dunia berdenyut. Pada saat ini, suara semua orang menghilang. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Seolah-olah langit dan bumi telah bergabung menjadi satu sosok, dan seluruh makhluk melepaskan suaranya yang menakutkan. Semua orang mulai gemetar dalam hati. Kamu menekan pewaris Danau Roh Iblis. Shi Ziteng berbicara. Di belakangnya, ada beberapa individu yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua luar biasa dan mengedarkan aura kuat mereka. Mata mereka tajam dan tajam saat mereka melihat ke atas bersama-sama. Shi Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dari hubungan keluarga mereka, dia seharusnya memanggil paman individu lainnya, tetapi saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kasih sayang. Sebaliknya, dia merasa hatinya menjadi sangat dingin. Itu aku. Shi Hao dengan tenang menjawab. Dia memegang mangkuk kecil di tangannya yang tampak sangat biasa, tetapi cahaya warna-warni yang menguntungkan berkedip-kedip di dalamnya. Seekor laba-laba hijau tua tergeletak di dasar mangkuk tanpa satu gerakan pun. Perhatian semua orang terfokus pada tempat ini. Mereka semua merasa seolah-olah badai ganas telah turun. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Shi Ziteng membuka mulutnya dan berbicara dengan tenang seperti sebelumnya. Dia jelas hanya berdiri di sana, namun itu memberi semua orang perasaan tidak ada. Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan alam. Tidak membiarkan dia pergi. Shi Hao menjawab. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Shi Ziteng, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertabrakan secara langsung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.